selamat siang para guru SDN Cirebon 3. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rida Setiawati SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruh staf SDN Cirebon 3. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk berkumpul bersama. Ya, kita sama-sama dari saya pribadi akan berbagi praktik baik, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik ya Bapak Ibu ya. Waktunya juga sudah hampir menjelang siang ya, waktu-waktu krusial, waktunya istirahat ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita ya, tetap semangat selalu Bapak Ibu ya. Pada hari ini saya akan melengkapi tugas saya di pendidikan guru penggerak saya, diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua adalah guru yang baik, yang selalu menerapkan budaya positif kepada anak didiknya. Baik, bisa dilanjut Bapak Ibu? Iya, ya, kita istirahat sebentar aja. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Ya, berdiri sebentar Bapak Ibu. Berdiri dulu kan, dari tadi pagi udah mumet banget gitu ya. Udah mumet banget, udah gerah banget ya. Dan Bapak Ibu, kita senyum selama 30 detik. Bapak Ibu boleh tengok ke kanan atau ke kiri teman rekan sejawat kita Bapak Ibu ya. Iya, takutnya dari pagi belum bersalam sapa. Ya, sudah siap Bapak Ibu? Ya, kita senyum selama 30 detik. 1, 2, 3, cheese. Iya, tatap temannya Ibu. Iya, mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasi dari teman Bapak dan Ibu melalui senyum 30 detik. Kita mulai ya, 1, 2, 3. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Oke, boleh duduk kembali. Alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Baik, langsung saja karena waktunya juga kita mepet Bapak Ibu ya. Ya, pada hari ini yang akan kita bahas bersama adalah konsep inti dari budaya positif ya. Saya ulang kembali, Bapak Ibu pasti di kelasnya masing-masing sudah menerapkan budaya positif kepada peserta didiknya. Mengingat sangat penting sekali budaya positif ini kita perankan di kelas kita masing-masing karena tujuannya sangat baik sekali. Yang akan kita bahas bersama hari ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, dilanjut disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, dari semua poin yang ada di sini, salah satunya Bapak Ibu pasti ada beberapa yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelasnya Bapak Ibu ya, dari ibu guru kelas maupun ibu guru mata pelajaran ya. Semuanya pasti kita sudah menerapkan, walaupun belum semua, tapi ada salah satu sebagiannya, saya yakin itu. Baik, bisa dilanjut? Ya, sebelum kita membahas lanjut ke poin-poin semuanya, kita akan bahas yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar ya. Bapak Ibu, seperti kita ketahui sekarang perubahan pendidikan itu sangat melesat, sangat berkembang sekali, mengikuti generasi yang sekarang dan juga teknologi yang semakin mutakhir ya. Kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasilanya Bapak Ibu ya, dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri, itu sudah sangat mewakili sekali budaya positif itu bisa
kita terapkan di kelas kita masing-masing. Ya, dari pembelajaran dengan paradigma yang baru, ya dengan disusun dengan prinsip yang berdiferensiasi, ya sudah kita aplikasikan di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Pasti saya yakin pembelajaran berdiferensiasi fungsinya untuk apa? Agar peserta didik mendapatkan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan individunya, dengan gaya belajarnya masing-masing ya. Ada gaya 3 belajar Bapak Ibu ya. Ada apa saja? Yang pertama, ada yang visual, auditory, dan juga kinestetik ya. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, menganut kepada paradigma yang baru, bisa melayani murid-murid kita di kelas sesuai dengan kebutuhan individunya. Baik Bapak Ibu, lanjut. Ya. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol dari pendidikan paradigma yang baru, yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, kebanyakan ketika di kelas pasti lebih banyak guru ya Bapak Ibu ya, yang berakting, yang beraktor ya. Jadi semua murid itu harus menurut apa kata guru. Padahal kita bisa berkolaborasi ya, kita bisa mengajak siswa untuk memberikan apa yang dia mau dan apa yang dia butuhkan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita pojokkan anaknya supaya dia merasa bersalah, dan akhirnya dia mau gak mau nurut apa kata gurunya ya. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Memang dapat efektif dan bermanfaat, tapi tidak semuanya siswa dapat menerimanya. Siswanya mau begini ya, karena memang kalau kita lihat kontrol yang lain juga tidak semuanya murid-murid itu bisa diajak kerjasama. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kan sebagai guru pasti sudah dewasa ya, anak-anak kita, murid-murid kita masih anak-anak ya tingkatannya, dan masih harus dibimbing oleh kita. Tapi biasanya kita sebagai guru yang dewasa si paling yang mempunyai hak untuk mengatur murid-murid kita. Padahal kita bisa bersama-sama mengajak, berdiskusi atau berkolaborasi, sama-sama memberikan apa yang dia butuhkan ya. Bagaimana, bisa lanjut Bapak Ibu? Bisa, lanjut ya. Ya. Di sini sudah ada tabulasi dari paradigma stimulus respon dan pendekatan ke teori kontrol. Di sini ada stimulus respon yang biasanya kita rasain, yang biasanya kita lakukan, yang kebanyakan para guru lakukan ya, orang dewasa lakukan. Nah, lalu juga ada tabulasi dari teori kontrol, harusnya seperti apa yang bisa kita ubah menjadi budaya positif. Yang pertama adalah realitas ya, kita hidup sesuai dengan realitas Bapak Ibu ya. Realitas kebutuhan kita sama semua, padahal realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang bisa melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita juga bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak semuanya sama. Dilanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal kita bisa merujuk ya setiap perilaku buruk apa sebabnya yang dilakukan oleh murid-murid kita. Ya, lalu orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pasti kita sering membujuk murid-murid kita yang misalnya ada yang lagi malas belajar, atau mungkin sedih, lagi bad mood, lagi nggak mood gitu ya. Kita kasih bujukan, rayuan-rayuan ala-ala kita supaya dia mau belajar ya. Padahal
kita bisa pakai cara yang lain, mungkin bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak selalu dibujuk, tapi diberikan pilihan. Baiknya bagaimana, ya, nyamannya bagaimana belajar di kelas. Lalu model berpikir menang dan kalah bisa kita ubah menjadi model berpikir menang dan menang. Semua bisa menang dengan dengan porsinya masing-masing. Lanjut Bapak Ibu dari tabulasi stimulus respon dan teori kontrol. Lanjut lagi kita ke disiplin positif ya. Tadi kita bahas paradigma pembelajaran paradigma baru. Lanjut kita ke disiplin positif. Bapak Ibu pasti pengennya kita di kelas itu, di sekolah itu semua anak-anaknya disiplin ya Bapak Ibu ya. Semuanya disiplin, semuanya mentaati peraturan, semuanya rajin, semuanya tidak ada yang malas ya. Tapi ada 1, 2, atau 3 siswa masih ada yang tidak disiplin atau masih banyak yang melanggar peraturan ya. Kita ingat-ingat kembali ya, disiplin itu metode ya Bapak Ibu ya, merupakan metode penerapan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa harus mengandalkan penghargaan, reward ya, ancaman atau hukuman. Ya, jadi bisa dikatakan murid-murid kita itu sudah disiplin positif, sudah tanpa kita ingatkan lagi, sudah tanpa kita diiming-imingin penghargaan, reward, hadiah, tanpa harus diancam lagi nanti nggak naik kelas atau nanti nilainya kecil ya, tanpa dihukum ya, karena semua bisa dibicarakan dengan baik-baik ya. Pasti saya yakin Bapak dan Ibu semua pernah merasakan itu ya. Nah, sebagai pendidik ya, tujuan utama kita menerapkan disiplin positif adalah agar menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, mengikuti nilai-nilai kebajikan yang universal, serta memiliki motivasi intrinsik ya untuk mengubah perilaku menuju arah yang lebih baik ya. Pengen Bapak Ibu semuanya ya, anak-anaknya sudah disiplin tanpa kita ingetin, tanpa kita ancam, tanpa kita iming-imingin reward ya Bapak Ibu ya. Pengen semua seperti itu ya. Baik, kita akan lanjut ya. Dari disiplin positif kita naik ke nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita ambil ya, apalagi sekarang sudah diselenggarakan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi anak-anak sudah tahu dimensinya, sudah tahu poinnya. Tinggal kita para pendidik harus selalu tidak payah untuk mengingatkan selalu ya. Di sini nilai-nilai kebajikan yang saya ambil itu dari profil pelajar Pancasila ya, yang Bapak Ibu sering terapkan di kelas. Apalagi semua sekolah sudah serentak kurikulum merdeka ya. 6 dimensi profil Pancasilanya sudah harus dimasukkan ke dalam pembelajaran. Ya, ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis ya. Lalu nilai-nilai kebajikan yang lain saya ambil dari IBU Primary Years Program FYF. Ini saya pernah baca bukunya. Ini adalah suatu pengetahuan yang pembelajaran yang berbasis heterogen. Ya, saya ambil inti-intinya aja karena kalau lihat bukunya bahasa Inggrisnya udah advance semua, saya kurang paham ya. Jadi yang saya artikan itu dari IBU Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kalau yang IBU Primary Years ini sudah lebih dulu dan biasanya dipakai untuk kurikulum Cambridge ya. Kalau kita masih mengacu yang profil pelajar Pancasila ya. Terakhir ada keterampilan hidup, life skill, bisa kita ambil dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini nilai-nilai kebajikan yang saya sajikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa direnungkan kembali. Tidak harus yang tinggi-tinggi dulu, tapi diambil dari yang sederhana dulu saja. Sederhana, konsisten, dan dapat berkepanjangan.
layanan ya. Lanjut Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan kita mengarah ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, biasanya kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja sih? Butuh apa sih kira-kira manusia? Makan. Selain makan? Main. Terus kan main? Healing. Terus apa lagi? Rasa ingin disayangi ya. Butuh rumah, butuh uang, butuh cinta dan kasih sayang ya. Butuh kenyamanan ya. Iya. Kesempurnaan. Butuh Cinta. pesan Shopee gitu ya. Ya, kebutuhan dasar manusia juga segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Keinginan Bapak Ibu yang satu berbeda dengan keinginan Bapak Ibu yang lainnya. Balik lagi dari kebutuhan dan gaya lifestyle kita masing-masing. Yang seluruh tindakan yang kita lakukan juga memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Balik lagi yang kita aplikasikan kepada murid kita. Apakah kita sudah memenuhi kebutuhan dasar manusia peserta didik kita? Coba Bapak Ibu bisa direnungkan sebentar. Apakah Bapak Ibu sudah memenuhi semua kebutuhan dasar dasar manusia kepada para murid Bapak Ibu? Kalau semua sih kayaknya belum. Kalau semua sih belum, tapi beberapa ya melayani ya, perhatian, rasa ingin dicintai. Oke, terima kasih Bu Tati. Saya pernah mendengar dari Barusan Bu, barusan. Nih Pak. lanjut lagi Bapak Ibu ya. Ya, kebutuhan dasar manusia. Banyak siswa yang datang ke sekolah dengan tangki cintanya sudah full, datang ke sekolah ingin belajar. Tapi ada juga miskonsepsinya, banyak siswa yang tangki cintanya kosong datang belajar ke sekolah untuk dicintai, disayangi, butuh perhatian dari guru-gurunya ya. Jadi Bapak Ibu bisa diingat-ingat kembali gitu, kalau misalnya ketemu murid kita mungkin yang sedikit banyak ingin membutuhkan perhatian, mungkin bisa jadi di rumahnya tangki cintanya kosong ya. Mari kita isi bersama-sama Bapak Ibu ya, supaya dia semangat belajar ke sekolah. Ya, di sini ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup ya. Tadi ada makanan, pakaian, tempat tinggal, ini pasti semuanya sudah mendapatkannya. Rasa kasih sayang dan diterima ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, tidak semuanya sudah mendapatkan ini ya. Makanya kita sebagai pendidik ya, kita harus bisa juga mengisi tangki-tangki cinta anak-anak kita yang masih kosong ya. Selanjutnya adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasisme, dan tertawa. Bapak Ibu di kelas pasti sering mendapatkan hal-hal yang unik dari para muridnya ya. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu bersama-sama untuk kira-kira masuknya kemana nih kebutuhan dasar manusianya di antara 5 ini. Yang pertama adalah Eka adalah murid yang sangat rajin belajar ya. Jadi setiap hari dia selalu bertanya kepada bu gurunya ya, Bu, kenapa sih pelajarannya itu terlalu mudah soalnya? Aku pengen yang tingkat soalnya yang lebih tinggi matematikanya ya. Berarti bisa dikategorikan si Eka ini kebutuhan dasar manusianya masuk kemana? Selalu ingin dapat soal yang lebih sulit, ke penguasaan ya. Penguasaan Eka ini sudah mumpuni di dalam pelajaran matematika dan dia butuh pelajaran atau soal yang variasinya lebih sulit ya. Contoh lagi yang kedua
ke sekolah, Made selalu murung. Inginnya di dekat guru, terus inginnya selalu diperhatikan, inginnya membuat teman-temannya itu selalu teriak-teriak karena dijailin oleh Made tersebut. Ya. Satu singkat cerita, gurunya ini mengajak mengobrol kepada Made bersama, dan ternyata Made ini di rumah selalu dimarahi oleh orang tuanya. Ya, kira-kira kebutuhan dasar manusia apa kita sebagai guru yang harus dipenuhi? Ya, rasa kasih sayang dan diterima. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Dari poin 5 ini masuk ke dalam contohnya. Mungkin nanti kita bisa bersama-sama lagi kita cek kembali kebutuhan dasar manusia apa kepada murid kita yang harus dipenuhi saat ini. Bisa dilanjut Ibu? Lanjut. Ya. Lalu ada motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ada 2 motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya, setelah saya ketahui memberikan reward berupa barang hadiah kepada siswa kita itu tidak selamanya benar. Ya, jadinya nanti kalau misalkan kita sering ngasih reward setiap hari, mungkin kasih makanan, kasih hadiah yang bagus-bagus, anak ini jadi masuknya ke perilaku manusia yang ke motivasi ekstrinsik, tidak dari dalam dirinya sendiri, karena pengen dapat penghargaan dari orang lain ataupun dapat reward dari gurunya. Ya, dan ada juga banyak yang misalkan, ayo kerjakan soalnya 10 soal, kalau enggak nanti ibu hukum push up 10 kali. Jadi mau nggak mau dia ngerjain tugasnya karena untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau takut dapat hukuman dari gurunya, seperti itu ya. Nah, ketika perilaku manusia sudah menjadi baik, sudah dipenuhi dengan baik, Bapak Ibu gurunya juga melayaninya dengan baik. Nah, anak-anak kita akan berubah ke motivasi intrinsik, di mana dia menjadi orang yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tanpa takut dihukum, tanpa ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi misalkan, terus gimana cara kita kasih rewardnya ke murid-murid kita yang udah semangat? Cukup dengan ucapan, terus juga memberikan kasih sayang kita kepadanya ditunjukkan ya, dengan yang baik dan juga perhatian. Itu sudah lebih dari cukup untuk membentuk motivasi intrinsik murid-murid kita. Lanjut Bapak Ibu. Ya, sekarang kita ke motivasi ekstrinsik. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga ini Bapak Ibu sudah menjalankan yang mana di kelas selama ini? Apa selalu menghukum, atau selalu memberi konsekuensi, atau memberikan restitusi? Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, push up kamu 100 kali. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kenapa saya ini dihukum di tengah lapangan, padahal saya cuma nanya ke teman saya, bukan ngobrol. Tidak dicari tahu sebabnya apa, ya. Lalu berupa hukuman fisik dan psikis, apalagi itu bisa berdampak nanti sampai dewasanya, atau bahasa viralnya kena mental Bapak Ibu ya. Jadi sini kita harap semua kita silang, jangan lagi ada yang seperti ini. Kita beranjak ke konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah terencana dan disepakati. Kalau kamu ketika upacara tidak membawa atribut, ya siap-siap, berarti harus barisannya tidak di antara barisan yang sedang upacara, di pinggirnya, karena sudah sepakat. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya misalkan kalau misalnya hari ini kamu terlambat 10 menit, tidak bisa langsung masuk ke kelas, harus menunggu beberapa menit untuk masuk ke pelajaran berikutnya. Ya kan, jadi dia ada rasa tidak nyaman. Besok jadi termotivasi untuk datang lebih awal, ya. Lalu sikap guru yang selalu memonitor murid. Kalau hari ini anak-anak kita berkata kasar, sudah kita ingatkan, besoknya tidak dilepas begitu saja, dimonitor kembali apakah anak ini sudah betul-betul berubah atau masih harus dibimbing lagi dan diingatkan lagi. Melanjut ke restitusi.
Restitusi itu mengkondisikan murid untuk memperbaiki masalah dengan berkolaborasi, tidak langsung tiba-tiba dihukum. Ketika di kelas mungkin contohnya melihat anak-anak kita ada yang main kata-kataan orang tua, ya Bapak Ibu ya. Seringkali kita dengar ya main kata-kataan orang tua, langsung dipanggil anaknya, "Usap kamu sampai jam 5 sore." Itu kan dihukum Bapak Ibu ya. Tapi kita panggil, kita tanya sebabnya apa, terus kamu telah melanggar tidak, apakah kamu membuat kesalahan, ya dicari jalan keluarnya bersama tanpa harus menghukum. Kan bisa jadi dia cuma ikut-ikutan, nggak tahu artinya dan masih harus diluruskan. Ya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu sudah pasti hukuman. Ya, di sini sudah ada contoh-contohnya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau dihukum ya Bapak Ibu ya. Biar anak-anak itu jerah dan tidak mengulanginya lagi. Padahal kita bisa menerapkan disiplinnya itu dengan konsekuensi dan tadi restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi atas kesepakatan dan restitusi yang merupakan pilihan. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Gak nyaman ini kalau disuruh push up terus, gak nyaman kalau harus berdiri di tengah-tengah tiang bendera. Tapi dengan konsekuensi dari restitusi, anak-anak tidak nyamannya dalam jangkanya pendek atau sementara, karena besok pasti dia akan berubah atas kesepakatan. Atau dengan restitusinya kita menguatkan murid ya supaya jangka panjangnya dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Lalu korban mendapatkan keadilan ya. Tapi kalau dengan konsekuensinya korban bisa diabaikan, dicari solusinya dulu. Restitusinya korban mendapatkan ganti pilihan lain selain hukuman pastinya. Lalu murid atau anak akan ada yang tersakiti, apalagi kalau hukumannya berupa fisik Bapak Ibu ya. Nah, lalu kalau konsekuensinya muridnya itu hanya dibuat tidak nyaman atas pelanggaran atas ketidakdisiplinan yang terjadi. Restitusinya selain anak itu bisa berubah juga diberikan penguatan oleh kita khususnya para guru. Lanjut. Nah, ini juga masih ada lagi yang sama, perilaku pasif agresif, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, berlaku hanya pada sebuah instruksi. Lalu ke peraturan adalah kamu harus jadi anak yang baik. Kamu harus mengerjakan semua PR yang ibu berikan hari ini. Itu berupa hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita ganti, apa peraturannya? Kamu bisa nggak ngerjain semua soal yang ibu kasih? Kalau misalkan kamu nyontek terus, misalnya seperti itu ya Bu ya. Lalu murid yang membenci akan berubah jadi menghormati kalau kita menghapus hukuman ini, mengganti dengan konsekuensi dan juga restitusi. Ya, bisa lanjut Bapak Ibu ya. Di sini merupakan tabulasinya. Kalau memang nanti mau lebih lanjut, saya akan share lagi. Nah, di sini sudah ada hal negatif yang netral, lalu kita ubah menjadi positif. Yang pertama, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ibu jewer sampai besok. Pernah begitu mendengar Bapak Ibu ya? Nah, kalau kita bicaranya dengan netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau ibu duduk rapi, bilang tolong duduk yang rapi, gitu ya. Lalu positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Berisik di kelas, mengobrol, kan ibu sudah bilang harus duduk seperti itu. Banyak kata-kata yang lain, cara-cara yang lain yang lebih tidak menyakiti siswa kita, baik dengan psikis ataupun mental. Ya, lanjut lagi. Ya, di sini sudah ada beberapa narasi hukuman atau konsekuensi. Ya, kalau tadi hukuman kan berupa tindakan ya yang terjadi tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu adalah atas kesepakatan. Baik, kita lihat Bapak Ibu, kelihatan ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat
100 kali di dalam buku kalimat. Kira-kira itu masuknya ke hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Hukuman ya. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu jelas hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bersihin coretan sendiri. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya, suruh push up ya, berupa fisik. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Gantiin kertas teman, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol sama temannya. Hukuman. Lanjut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sudah pasti hukuman Bapak Ibu ya. Oke. Lagi, berdiri di depan kelas sambil membersihkan tumpahan air di meja. Sudah. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datangnya tadi. Konsekuensi hukuman? Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan. Kita lihat nanti ya hukuman atau konsekuensi. Lebih ke hukuman Ibu ya, karena dia suruh duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, nggak boleh ngapa-ngapain ya. Lalu terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal dulu, untuk tunggu sebentar 15 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lalu 2 lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya, membersihkan WC apalagi karena mematahkan pensil kawannya, termasuk hukuman. Jadi Bapak Ibu sudah mulai mengerti ya apa itu hukuman dan konsekuensi. Tadi hukuman, konsekuensi, semuanya jawabannya benar ya. Jadi kita sudah bisa membedakan mana yang hukuman dan konsekuensi. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu masih mau menerapkan hukuman atau konsekuensi di kelas? Konsekuensi aja ya, karena konsekuensi bisa ya membuat kita lebih adil, netral, dan pastinya bisa menciptakan budaya positif di ekosistem kelas itu masing-masing. Lanjut Bapak Ibu masih semangat ya. Nah tadi udah belajar paradigma. Saya sudah memberikan paradigma belajar, teori kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia ya yang kita layani kepada peserta didik kita. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru ya. Baik, kita ingat kembali dari posisi kontrol guru ini, apakah kita selalu sebagai penghukum, selalu pembuat merasa salah? Pembuat merasa bersalah seperti ibu. Ibu kecewa sama kamu, kenapa kamu gak pernah masuk? Udah 2 minggu nih gak masuk-masuk. Seperti itu. Lanjut, apakah kita sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Pemantau ini misalnya kelasnya Ibu Sri itu ada anak yang berantem. Tiba-tiba ada Bu Anissa datang. Kamu kenapa sih berantem? Susah banget diatur. Anak siapa sih kamu? Gurunya siapa sih kamu? Ya itu sebagai guru yang pemantau. Misalnya mantau aja tanpa nggak tahu aslinya kasusnya apa sebabnya. Seperti itu ya. Yang terakhir adalah manajer. Gurunya sebagai manajer yang paling tinggi tingkatannya, bisa memberikan saran terus dan juga bisa menyelesaikan masalah bersama-sama secara adil ya. Kalau saya sih selama ini karena saya ngajarnya kelas bawah ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya kadang pengennya selalu menjadi teman ya, karena saya bisa masuk ke dalam dunianya mereka. Mungkin kalau yang sudah kelas tinggi pasti selalu menjadi manajer ya. Manajer itu adalah posisi kontrol guru yang paling sempurna ya, daripada sebagai teman. Penghukum tidak mungkin baik ya Bu ya. Pembuat merasa bersalah tidak mungkin baik.
Memantau juga tidak mungkin baik. Ngapain kita ngurusin anak orang ya? Anak kelas kita sendiri harus dilayani dengan baik, seperti itu ya Bu ya. Jadilah kita sebagai guru yang di posisi manajer ya. Lanjut dari posisi kontrol guru ya. Contoh, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau menjadi guru yang penghukum, kamu nggak pakai atribut lengkap ya. Hormat kamu ke bendera selama 1 jam ya. Sebagai guru penghukum, contohnya seperti itu Ibu ya. Lalu kalau sebagai guru yang selalu memberikan anaknya biar baper terus ya, membuat merasa bersalah, anaknya dibilang gini, berapa kali kan Ibu bilang, udah dikasih tahu, tapi kamu tetap aja ngecewain Ibu ya, jadi baper ya anaknya, jadi kepikiran. Lanjut, kalau contoh dari masih kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut. Kalau sebagai teman, ayo dong ikutin aturannya, tolong bantu Ibu ya, tolong bantu Bapak ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi besok jangan diulangin lagi ya. Misalnya ini kita berikan di kelas rendah ya, di kelas bawah maksudnya kelas 1, 2, sampai 3. Yang terakhir kalau memantau, ini biasanya guru lain nih. Kamu udah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kalau gurunya sebagai pemantau, bukan yang memberikan kepada siswa pegangannya. Tapi memang semuanya, semua siswa bisa kita tegur dengan baik-baik Bapak Ibu ya, tapi tidak harus menjadi guru yang pemantau. Nah, terakhir adalah ketika guru sebagai seorang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Iya Bu, saya paham tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu ya. Jadi tidak terus-menerus kesalahan anak itu bisa kita judge terus ya Bu ya. Bisa kita baik-baik bicarakannya sebagai guru yang di posisi kontrol sebagai manajer ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol apakah saya? Ingat kembali tadi Bapak Ibu? Ya. Posisi kontrol guru itu tadi ada 5. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Kita ingat-ingat lagi Bapak Ibu ya. Ya, 1, 2. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kita ada di posisi guru yang sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Lanjut. Ya, kedua, posisi kontrol yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau ya. Posisinya posisi kontrol Bu, tapi ada 5 ya. Sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau ya, sebagai teman, dan terakhir sebagai manajer. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer ya. Lanjut. Oke. Ayo lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Nanti kita nonton bioskop bareng loh. Sebagai apa ini posisi kontrolnya? Teman ya, sebagai teman ya. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Udah diancam. Sebagai apa? Sebagai bisa masuk ke sebagai penghukum ya. Bisa kita dapat nilai lain dengan tidak mengerjakan tugas, tetapi mengerjakan apa? Mengerjakan clipping atau proyek ya. Nah, tadi sudah posisi kontrol, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas sudah pasti membuat keyakinan kelas, semacam peraturan kelas, misalnya dilarang coret-coret tembok, dilarang bolak-balik kamar mandi, dilarang mengobrol, semuanya dilarang dan dilarang. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa yang menjadi berbeda Bapak Ibu? Keyakinan dengan peraturan, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Silakan Bu. Apa tadi? Apa bedanya keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Kalau menurut saya ini ya, Ya. peraturan kelas mungkin sudah ada ketetapannya, dibuat oleh sepihak, misalkan oleh guru saja. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Good. Ya mungkin itu. Oke. Allahu Akbar. Terima kasih Bu Tanti. Iya betul Bu. Tepuk tangan buat Bu Tanti. Bu Tanti hebat, Bu Tanti keren ya. Kasih keren ya. Tepuk tangan ya. Keyakinan kelas dalam peraturan kelas itu, peraturan kelas itu bisa jadi hanya sepihak ya. Yang sudah dibuat dari guru dari A sampai Z ya. Tapi kalau keyakinan kelas, apa yang akan kita sepakati di kelas bersama-sama, berkolaborasi antara guru dan siswanya. Oke, masih semangat. Ya, jadi pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya abstrak ya. Bisa buat kesepakatan kelas kalau kata anak-anak nggak boleh ke kamar mandi tidak lebih dari 5 kali, misalnya seperti itu, hanya sekali kesempatan. Itu kan abstrak Bapak Ibu ya, tidak berbeda dengan di kelas-kelas yang lain ya. Tidak boleh bersuara atau mungkin hari ini tidak boleh mengobrol, besok boleh mengobrol sehabis belajar. Itu kan abstrak Bapak Ibu ya. Lalu pernyataannya yang universal ya, tidak semua di kelas-kelas lain itu bisa sama keyakinan kelasnya dan dibuat dalam pernyataan positif. Nggak pakai kata jangan, nggak pakai kata gak boleh, nggak pakai kata dilarang, tapi diganti kita masukin ke budaya positifnya yang mana. Lalu sedikit saja tapi mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan semua warga sekolah bisa terlibat dan membuat keyakinan kelas. Kalau di kelas berarti keyakinan kelasnya antara wali kelas ya, dan juga dengan murid-muridnya ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Pasti saya yakin Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Diubah namanya peraturan kelasnya jadi keyakinan kelas ya, atau kesepakatan kelas, boleh saya sebutnya. Lanjut ya, balik lagi ke segitiga restitusi ya. Bapak Ibu pasti sering menangani masalah-masalah atau hal-hal yang random pada murid-muridnya ya. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau ada anak yang habis berantem, jangan dimarahin lagi, nanti makin menjadi-jadi. Mari kita jalankan dengan tahap segitiga restitusi. Di sini ada segitiganya ya. Di sini tadi pertama kita validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas ya. Jadi misalnya di kelas contohnya ada murid yang bertengkar, kita panggil salah satu siswanya, ditanya kenapa berantem, kenapa bertengkar, sebabnya apa. Nanti kan dia bakal ngejelasin alasannya. Iya Bu, karena dia ada sebabnya lah, pokoknya ada tujuannya. Lalu kita menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar di kelas. Yang tadi kita buat tadi, keyakinan kelasnya. Tidak menghargai teman, ya. Kalau berantem di kelas itu biasanya tidak menghargai teman. Nah, lalu kita statuskan identitas, kita kasih saran ke depannya seperti apa untuk menjadi yang lebih baik. Baik Bu, di sini ada segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Di sini adalah contoh-contohnya. Berbuat salah itu wajar. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak dan ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu ingin mencari solusinya yang terbaik. Dan kamu berhak merasa begitu. Semua manusia berhak marah ya Bapak Ibu ya, berhak marah ya. Allah menciptakan suatu kemarahan, kalau nggak dipakai sayang banget ya. Tapi kita memposisikan kemarahan itu ke arah yang benar, ke arah yang baik ya. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan itu, misalnya bertengkar atau ngejailin temennya. Dan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi tidak boleh gitu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Bisa jadi dia bertengkar karena ingin melindungi dirinya. Mungkin awal-awalnya diejek atau dikata-katanya sama
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terakhir yang paling bawah menstabilkan identitas. Akhirnya solusinya bagaimana? Keyakinan kelasnya kita buat lagi, lebih dari melihat dari masalahnya, kita buat keyakinan kelas. Lalu nilai-nilai keyakinan kelas apa yang kita sepakati di kelas? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, berikut tadi adalah contoh kata-kata yang bisa kita tanya ke murid-murid kita ketika kita sedang menjalankan segitiga restitusi. Lanjut. Ya, di sini ada video pernah saya ambil dari murid saya, namanya Jahira. Jadi tiba-tiba dia itu datang, rambutnya udah berubah warna, rambutnya nggak hitam. Di sini saya mempraktekkan segitiga restitusinya. Boleh dilihat sama-sama ibu. Ya. Oke. Nah. Jadi saya tanya, Jahira sudah seminggu ini rambutnya berubah warna. Terus kata Jahira, iya Bu, aku kemarin hari Minggu habis ikut fashion show. Jadi rambutnya harus diwarnai supaya semakin keren dan juga bergaya. Ya, itu yang segitiga yang pertama. Lalu saya stabilkan identitasnya. Ibu paham, ya, ibu tahu, ya, kalau misalnya ikut fashion show itu harus yang keren-keren, ya, rambutnya harus berwarna. Tapi tahukah kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar di kelas? Oh iya, saya tahu Bu, disiplin diri, ya. Di sekolah kan tidak boleh rambutnya diwarnain ya Bu, ya, harus hitam, harus yang rapi. Tapi Jahira melanggar disiplin dirinya. Ada saya stabilkan lagi validasinya dia yang salah. Baik, habis ini kamu ubah kembali rambutnya menjadi warna hitam kembali. Dan jika kalau habis fashion show rambutnya berubah warna lagi, sebelum ke sekolah segera diganti rambutnya. Ya, jadi kalau misalnya ada anak yang bermasalah, Bapak Ibu dipanggil ke ruangan kita itu bukan untuk dimarahin, tapi kita boleh menerapkan segitiga restitusi itu. Kita tanya sebabnya apa, terus kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, dan kita stabilisasikan masalah dengan segitiga restitusi. Seperti itu ya. Selanjutnya, thank you, selesai Bapak Ibu ya. Tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat. Oke, dari semua beberapa poin yang sudah saya tampilkan, ya, Bapak dan Ibu boleh dipersilakan untuk memberikan umpan balik atau pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu dari teori kontrol, paradigma belajar, terus disiplin positif, terus nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kalau kemarin yang saya Zoom bersama teman-teman CGPS yang lain, mereka tertarik di segitiga restitusi. Ya, tapi kita nggak tahu kalau di sini Bapak Ibu tertariknya yang seperti apa. Silakan Bapak Ibu bertanya. Dari mana dulu? 1, 2, 3. Boleh Kak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ibu Guru Nisa yang sangat membangun dan sangat menginspirasi sekali ya buat saya ya. Hal-hal yang kira-kira kemarin saya tidak tahu jadi tahu. Mungkin ada beberapa yang saya bingung. Boleh bertanya ya Bu Nisa ya? Boleh, silakan Bu. Dalam membangun budaya positif, apakah hanya guru yang berperan untuk mewujudkannya? Oke, siap. Terima kasih Bu Eka. Dalam membangun budaya positif, apakah hanya guru saja yang berperan aktif ya? Tadi sudah kita jabarkan bersama-sama
konsep inti dari budaya positif ya. Semuanya yang dibahas adalah kebanyakan kita sebagai pendidik ya penerapannya kepada murid. Untuk menerapkan budaya positifnya, guru bisa berkolaborasi dengan muridnya ya. Terus juga guru bisa menanyakan keyakinan, inginnya seperti apa, kebutuhan muridnya seperti apa. Jadi malah salah kalau semuanya itu berpihak kepada guru ya, inginnya berkolaborasi, berpihak antara guru dan murid ya. Oleh Bu Eka di kelas mungkin bisa menetapkan keyakinan kelasnya bersama-sama dengan siswanya ya. Pasti siswanya akan muncul ide-ide, oh iya Bu, tidak boleh mengobrol di kelas begitu ya. Tidak boleh membawa mainan di kelas kalau di kelas rendah, seperti biasanya seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi walaupun di kelas bawah, tapi kita yakin anak-anak pasti tahu mana yang salah dan mana yang benar. Mungkin seperti itu Bu Eka, cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Bu Happy. Oke, dibentar dulu. Bentar Bu Happy. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nisa atas kesempatannya untuk bertanya. Saya kan mengajar di kelas bawah. Yang ingin saya tanyakan, apakah di kelas bawah itu sudah bisa diterapkan keyakinan kelas? Terima kasih. Sama. Baik Bu Happy, terima kasih. Ya, kita balik lagi ya. Dalam penerapan budaya positif itu bisa kita dilakukan di kelas mana saja, baik di kelas rendah, di kelas sedang maupun di kelas tinggi. Bahkan di TK pun ya, anak-anak sudah paham apa yang itu harus kita lakukan dan tidak boleh dilakukan ya. Ada do dan don dan do. Don yang tidak boleh dilakukan dan do yang boleh dilakukan. Jadi Bu Happy bisa mungkin dari sekarang di kelasnya sambil ice breaking di awal kegiatan sambil bertanya-tanya. Kita sepakatin yuk, kita yakinin yuk hal-hal apa saja yang boleh di kelas dan tidak boleh dilakukan di kelas. Seperti itu Ibu. Bagaimana Bu Happy, bisa diterima? Bisa, sah ya Bu Happy ya. Lanjut, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Oke, Bu Rizka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nisa, kebetulan saya kan ngajar di kelas 3 berpartner dengan Bu Nisa. Kita tahu anak-anak kita sedang aktifnya seperti apa. Betul. Apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Oke, siap. Lanjut, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rizka ya. Bu Rizka adalah partner saya mengajar di kelas 3 ya. Peralihan kelas 3 itu dari kelas 1 ke kelas 2 dan dia sedang menemukan jati dirinya ya Bapak Ibu ya. Masya Allah sekali aktifnya yang kita rasakan Bu Rizka. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya tidak semuanya bisa kita lakukan, tapi hal-hal yang mungkin kejadian di kelas ya itu bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi. Tapi kalau misalnya masalahnya sudah kelas berat mungkin ya melibatkan antara orang tua atau dan lain-lainnya, kita bisa berkolaborasi mungkin dengan guru BK-nya, kesiswaan dan kepala sekolah seperti itu. Tapi kalau hal-hal yang mungkin yang ringan-ringan yang biasa terjadi di kelas ya yang harus kita lakukan adalah dengan segitiga restitusi. Jadi setelah saya paham segitiga restitusi juga, jadi kalau melihat ada anak yang bermasalah pasti langsung jurus segitiga restitusi seperti itu. Baik, bisa diterima Bu Rizka? Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sudah sampai di penghujung waktu. Harapan saya kita bisa merefleksikan ya ke diri kita juga masing-masing. Saya juga belum sempurna, masih belajar. Tapi harapan saya semua kita guru di sekolah SDN Cibubur 3 dapat menerapkan budaya positif kepada peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Kita juga melihat generasi kita itu sekarang yang sudah generasi Gen Z ya, jadi beda ya Bapak Ibu ya didikannya dengan mungkin kita yang dulu. Kita perbaiki, kita lebih tingkatkan lagi, dikuatkan lagi agar lebih sempurna. Manfaatnya untuk mencetak generasi kita yang lurus ke depannya seperti itu Ibu ya. Dan juga bisa saya berikan kesimpulan dari konsep inti budaya positif ini dapat Bapak dan Ibu terapkan lagi di kelas. Kita bisa muhasabah bersama
mungkin ada kesempatan waktu nanti kita bisa dapat berkumpul, berdiskusi kembali, dan kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Baik, seperti itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang banyak atas waktunya selama presentasi saya berlangsung ya. Semoga bisa diambil hal yang baiknya, dan apabila ada kesalahan maupun kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama Anissa Zain, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bogor, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.